Di berita, kalian mungkin sering mendengar tentang perang di Ukraina, konflik di Timur Tengah, atau ketegangan di Laut Cina Selatan. Namun, ada satu perang besar yang jarang sekali muncul di headline, seolah hanya menjadi bayangan di balik hiruk-pikuk berita dunia. Sebuah negara di Afrika perlahan hancur, kota-kotanya luluh lantak, jutaan warganya terpaksa meninggalkan rumah, dan suara mereka tenggelam oleh bisingnya konflik di tempat lain. Yang lebih menyedihkan, dunia tampak memilih diam. Negara itu adalah Sudan. Dalam video ini, kita akan menelusuri fakta-fakta yang jarang dibahas. Seberapa parah kondisi sebenarnya di Sudan, siapa saja pihak yang saling bertempur, mengapa konflik ini begitu cepat berkembang menjadi bencana kemanusiaan raksasa, dan yang paling penting, mengapa krisis sebesar ini hampir tidak pernah mendapat perhatian global. Ini adalah kisah tentang perang yang terjadi tanpa sorotan, penderitaan yang berlangsung tanpa saksi, dan tragedi besar yang nyaris hilang dari pandangan dunia. Sebenarnya Sudan sedang berperang dengan siapa? Banyak orang mengira ini konflik antar negara, padahal fakta sebenarnya jauh lebih rumit dan tragis. Sudan sedang menghadapi perang saudara besar yang meledak pada 15 April 2023. Di satu pihak ada SAF, Sudanese Armed Forces, yaitu Tentara Nasional Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. SAF adalah militer resmi negara dan memiliki kekuatan udara, artileri, serta struktur pemerintahan. Di pihak lainnya ada RSF, Rapid Support Forces, kelompok paramiliter yang dipimpin Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti. RSF berkembang dari milisi di Darfur dan dikenal memiliki pasukan darat yang bergerak cepat, terorganisir, dan tersebar di berbagai wilayah. Pada awalnya, kedua kekuatan ini sama-sama berada dalam struktur kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Omar al-Bashir. Mereka berjanji mendukung proses transisi menuju pemerintahan sipil. Namun menurut laporan PBB dan lembaga-lembaga riset internasional, perbedaan kepentingan, perebutan pengaruh, dan persaingan untuk menguasai sumber daya negara membuat hubungan keduanya retak. Ketegangan yang menumpuk akhirnya berubah menjadi pertempuran terbuka. Ledakan dan tembakan pertama pecah di ibu kota Khartoum, disusul bentrokan di Omdurman, Bahri, Darfur, dan berbagai wilayah lain. Rumah sakit diserang, bandara hancur, dan warga terjebak di tengah tembakan silang. Dan seperti banyak perang saudara lainnya, pihak yang paling menderita bukanlah para jenderal atau pemimpin politik. Korban terbesar selalu rakyat biasa, keluarga yang kehilangan rumah, anak-anak yang mengungsi, dan warga sipil yang terjebak tanpa makanan, listrik, atau air bersih. Inilah inti dari tragedi Sudan. Dua kekuatan besar bertempur memperebutkan kendali negara, sementara jutaan warga menjadi saksi bisu dari kehancuran yang tidak mereka pilih. Skala krisis kemanusiaan di Sudan sulit dibayangkan tanpa melihat angka-angkanya. Menurut laporan resmi PBB, perang yang berlangsung sejak 2023 kini dikategorikan sebagai krisis pengungsian terbesar dan tercepat di dunia. Tidak ada negara lain saat ini yang mencatat perpindahan penduduk sebesar Sudan hingga akhir 2024. Lebih dari 14 juta warga Sudan tercatat sebagai pengungsi, baik yang melarikan diri ke negara tetangga seperti Chad, Mesir, dan Sudan Selatan, maupun yang terjebak sebagai pengungsi internal di dalam negeri. Memasuki 2025, angka tersebut terus meningkat dengan perkiraan 11-13 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat pertempuran yang terus meluas. Lembaga kemanusiaan memperingatkan bahwa hampir 30 juta warga Sudan, sekitar 2/3 dari total populasi, kini membutuhkan bantuan mendesak untuk bertahan hidup. Dari jumlah itu, lebih dari 25 juta orang menghadapi kelaparan akut dan ratusan ribu di antaranya sudah berada di ambang bencana kelaparan massal, terutama di wilayah Darfur dan Kordofan yang terisolasi akibat blokade dan pertempuran. Kota El Fasher di Darfur Utara bahkan disebut organisasi internasional sebagai salah satu titik penderitaan manusia terparah di dunia saat ini. Rumah-rumah luluh lantak, pasar hancur, dan akses bantuan sering terhenti karena serangan berulang. Rumah sakit tidak luput dari serangan. Banyak fasilitas kesehatan tutup karena kekurangan obat dan tenaga medis. Bahkan kamp pengungsian, tempat terakhir yang seharusnya aman, sering menjadi sasaran tembakan artileri dan serangan drone.
Di balik semua angka itu, ada wajah-wajah manusia yang kehilangan segalanya, keluarga yang terpisah, anak-anak yang berhari-hari berjalan tanpa makanan, dan warga yang hanya bisa berharap ada bantuan yang datang. Namun, di tengah tragedi sebesar ini, dunia digital kita justru lebih ramai oleh drama hiburan, gosip selebriti, dan isu-isu ringan yang menenggelamkan penderitaan jutaan orang di Sudan. Untuk memahami mengapa dunia tampak diam terhadap tragedi Sudan, kita perlu melihat terlebih dahulu siapa sebenarnya yang bertempur di negara tersebut. Konflik ini bukanlah perang antar negara, tetapi perang saudara besar antara dua kekuatan yang sebelumnya berada dalam satu struktur pemerintahan setelah jatuhnya rezim Omar al-Bashir. Pihak pertama adalah Sudanese Armed Forces, militer resmi Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. SAF memiliki kekuatan udara, artileri berat, dan kontrol atas beberapa institusi negara. Mereka beroperasi sebagai angkatan bersenjata formal dan mempertahankan legitimasi sebagai penjaga kedaulatan negara. Pihak kedua adalah RSF, Rapid Support Forces, dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti. RSF berakar dari milisi Janjaweed yang terkenal dalam konflik Darfur awal 2000-an. Seiring waktu, RSF berubah menjadi kekuatan paramiliter besar dengan pendanaan kuat, pasukan yang bergerak cepat, serta jaringan luas di berbagai kota dan wilayah pedalaman. Menurut laporan dari PBB, kedua belah pihak dituduh melakukan pelanggaran serius terhadap warga sipil. Ini termasuk serangan udara yang menghantam pasar dan pemukiman padat, penyerangan kamp pengungsian, penjarahan, serta kekerasan berbasis etnis dan seksual, terutama di wilayah Darfur. Banyak kota mengalami kehancuran total karena kedua pihak saling berebut kontrol tanpa memperhatikan keselamatan warga. Inilah inti dari konflik Sudan, tidak ada pihak yang benar-benar menjadi pahlawan. Bagi jutaan warga Sudan, perang ini bukan soal memilih kubu. Mereka hanya ingin hidup normal, bekerja, sekolah, dan tinggal di rumah mereka dengan aman. Namun kenyataannya, mereka terjebak di tengah dua kekuatan bersenjata yang sama-sama ingin menguasai negara, sementara dunia perlahan mengalihkan pandangannya. Sekarang kita masuk ke inti dari judul video ini. Kenapa dunia diam saat Sudan hancur? Mengapa konflik sebesar ini tidak seramai berita konflik lain di media? Alasan pertama, perhatian dunia terbagi. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia juga disibukkan oleh perang di Ukraina, konflik di Gaza dan Timur Tengah, ketegangan di Taiwan, serta isu ekonomi global dan harga energi. Media dan publik hanya punya kapasitas perhatian yang terbatas, dan konflik yang jauh di Afrika dengan aktor yang kurang dikenal banyak orang akhirnya tenggelam di antara berita besar yang lebih dekat. Alasan kedua, Sudan dianggap kompleks dan jauh. Banyak orang merasa nama tokohnya sulit dihafal. Konfliknya sudah berlangsung puluhan tahun, wilayahnya jauh dari kita. Konflik ini tidak punya ikon yang mudah diingat, seperti kota-kota besar lainnya yang sering muncul di berita dunia. Akhirnya, algoritma media sosial pun lebih mendorong konten yang mudah dipahami dan cepat memancing emosi, drama politik lokal atau hiburan, alih-alih sorotan ke krisis yang susah dijelaskan dalam 30 detik. Alasan ketiga, minim tekanan politik internasional. Lembaga riset mencatat bahwa banyak negara besar punya kepentingan yang saling tumpang tindih di Sudan. Akses ke emas dan sumber daya mineral, posisi strategis di dekat Laut Merah, sampai kerjasama militer dan intelijen. Karena terlalu banyak pihak yang memiliki kepentingan, tidak ada satupun kekuatan besar yang benar-benar all out mendorong solusi, apalagi jika itu berarti menekan sekutu mereka sendiri. Di balik angka-angka yang terlihat dingin, ada manusia nyata yang menanggung beban perang ini. Laporan jurnalis dan pekerja kemanusiaan menggambarkan penderitaan yang sulit dibayangkan. Banyak anak harus berjalan berhari-hari melewati gurun hanya untuk mencari tempat aman. Sebagian kehilangan orang tua di tengah perjalanan, dan banyak keluarga menjalani hari tanpa kepastian apakah mereka akan makan besok. Organisasi seperti UNICEF dan UNHCR mencatat bahwa anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Jutaan dari mereka kini hidup tanpa pendidikan, tanpa rumah, dan tanpa perlindungan.
Bayangkan jika yang mengungsi itu adalah adik kita sendiri, teman sekolah kita, atau tetangga yang setiap hari kita temui. Bayangkan mereka harus meninggalkan rumah tanpa tahu apakah suatu hari masih bisa kembali. Itulah kenyataan yang dialami jutaan warga Sudan hari ini. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bukan untuk mencari masa depan, tetapi sekadar untuk bertahan hidup. Lalu timbul pertanyaan, apakah benar dunia sepenuhnya diam? Jawabannya tidak sesederhana itu. Ada upaya yang dilakukan. PBB telah mengeluarkan berbagai pernyataan, mencatat pelanggaran HAM, dan berulang kali mendorong gencatan senjata. Dan sebelum video ini ditutup, ada satu pertanyaan. Menurut kalian, kenapa krisis sebesar Sudan justru kalah ramai dibanding konflik lain di media? Apakah karena letaknya jauh, karena namanya sulit diingat, atau karena algoritma tidak mengangkatnya? Tulis pendapat kalian di komentar. Jika kalian merasa konten seperti ini penting, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia politik dan kabar terbaru dunia.